di beberapa malware atau ransomware ya Iwan yang paling ngerti kalau bicara cyber security sih. Aduh, ya. Malah mereka beroperasinya adalah memulai dengan menyerang data backup duluan gitu. Hmm. Gila juga. Halo, kelompok pencapir semua. Bertemu kembali dengan kita, ya, dan Kak Nunu. Enggak deh. Kak Nunu. Kak Ya. Nunu gimana kabarnya? Adalah Nah, favorit kita zaman harus dulu. harus cek ya. Cukup menghibur. Mm-mm. Wan, kapan terakhir ketemu Kak Nunu? Kak Nunu tuh dulu tuh kan di Tralala Trilili. Hmm. Eh, Berapa iya tahun nggak sih? lalu tuh? Waduh, Oh, lama itu loh. Berapa tuh? awal 2000-an ya berarti. Nah, mari kita Sebelum hadirkan Kak Nunu udah di waiting room. Kak Nunu. Aduh, 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 aduh. kita jadi tipe acara begitu ya. Iya, iya. Iya, Nggak apa-apa. Kayak Itu Vincent Desta menunjukkan ya. effort sebetulnya. Iya. menunjukkan kita menonton Vincent Emelista. Iya, gitu. Terus selalu nggak ada kan orangnya. Nggak pernah ada. Orang yang diundangnya tuh nggak pernah ada bener. Lu terus aja. Oke gitu. Aduh, memang apa namanya memori ya itu jadi suka terlintas apa aja acaranya gitu kayak Rala Trili Ceriwis Yo Wis Yo, gitu. Ya, wis. weh. Gitu. Suara misteri. Aduh, gimana nih? Teman-teman sehat-sehat semua nih. Ya, kan Lebaran udah lewat lama ya. Alhamdulillah. Lebaran. Lama. Belum. Lebaran haji belum. Oh, Lebaran Haji. Oh ya, Iya, sebentar sebentar. lagi. Ya, ketika ini lagi direkam Lebaran Haji sebentar lagi ya, mungkin sekitar kurang dari sebulan ya, 3 minggu lagi mungkin ya. Hmm. Gitu. Jadi mungkin teman-teman silakan siap-siap mungkin kalau ada yang ingin menjalankan ibadah kurban ya, itu boleh juga Kurban. di situ. Menabung dari sekarang. Nah, menabung. Eh, tabungan kurban ya sekarang banyak juga ya mungkin ini. Hmm. Yang Iya, tabungan iya. kurban jadi karena beberapa udah memudahkan orang bisa menabung. Banyak yang menabung kurban, menabung untuk pergi Iya. haji. Yo, tabungan haji kayaknya udah lama lagi ya, ada ya. Hmm. Hmm. Ya, dan Tapi Bin, bayangin, bayangin kalau semisalkan kita udah nabung, misalkan nabung haji, nabung kurban 2-3 tahun, hmm, terus pas kita mau tarik duit ya di bank, hmm. nggak duitnya hilang katanya. Nah, ini nih kita harus hati-hati ya. Jadi ya dan kalau kalau kayak gitu terjadi ya pastinya orang akan ini ya akan hancur lah ya ininya ya. Hmm. Duitnya bukan hilang gara-gara Hmm, misalkan hmm, ditipu ataupun gimana hmm. pun. Tapi gimana misalkan Hmm. misalkan banknya kena cyber attack gitu ataupun Hmm, kena sistem failure gitu. betul. Sehingga akhirnya data tabungan kita jadi nggak bisa diakses ataupun jadi kita nggak tahu sebenarnya udah nabung berapa selama beberapa tahun ini. Nah, itu akan ini sih. Panik yang paling pertama kan panik kan. Sebagai Baik. customer akan aduh gimana nih gitu. Karena mau sistem failure mau apa gitu ya kan ininya kan Mm-mm. reasonnya bisa beda-beda ya. Nah, cuman ketika kita nggak tahu, nah itu kan pasti panik ya. Kan saya titip duitnya gitu. Mungkin Mm-mm. duitnya ada tapi Mm. kita nggak bisa tahu. Nah, itu pasti itu Ya, apa namanya panik sih itu. benar, benar. Dan dengan bank yang sekarang tuh udah fully rely sama digital, Mhm. coba berapa banyak dari kita yang masih nyimpen buku tabungan? Dulu Ah, kan kita benar. masih suka ke Print out ya, masih suka print ke out bank, ya. Heeh, print out, heeh. tididididid, gitu ya. Iya. Nah sekarang bank tuh kebanyakan udah nggak ngasih buku tabungan kan, paling cuma ngasih ATM aja buat ngakses. Sama Mm-mm. mungkin aksesnya lewat internet banking atau mobile banking. Betul, betul. Kalau kita nggak punya catatan fisik atau apapun Benar. terkait dengan berapa duit yang kita simpan di bank, Hmm. gimana kita bisa tahu sebetulnya kita beneran punya duit berapa, ada balance berapa di bank kita? Benar, benar. Ya. Itu banget ya. Itu sesuatu Hmm. yang kritikal ternyata ya.
Karena kan kita tadinya suka nge-print out, sekarang makin digital makin nggak pernah. Hmm. Udah hampir nggak pernah. Dan kita sama sekali nggak ada backup-nya ya. Kita sama nggak ada apa namanya, nggak ada Eh, nggak tapi ada ininya apa walaupun namanya cadangan. Iya. ya, ya, ya. Walaupun begitu, tapi biasanya di beberapa bank itu biasanya suka ngirim monthly Oh iya, statement. betul monthly statement. Ya, Tapi monthly itu kan statement. data sebulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Kalau Betul. kita udah nabung ataupun ada beberapa transaksi Hmm. dari terakhir, monthly statement Hmm. terakhir, agak susah juga kan Iya. buat di Dan recall-nya. kadang ada juga yang suka kirim ya, kirim surat ya ininya. Kirim surat. Transaction, ada yang transaction surat. Itu sebenarnya apa ya gunanya itu ya? Maksudnya apakah memang untuk kita jadi tahu juga apakah itu jadi backup atau lebih apa ya kalau misalnya dikirim kayak gitu transaksi. Yang dikirim secara Si email dan atau ya, maupun ya, yang surat itu. sebenarnya lebih lebih ke transparansi dan informasi ke nasabahnya aja sih kalau dari sisi bank Hmm. sih, karena itu Hmm. sebetulnya kalau tidak diperuntukkan sebagai backup sebetulnya, Oh. cuman untuk melakukan rekap transaksi yang kita lakukan selama 1 bulan di satu waktu Hmm. periode tertentu, kita ngapain aja, balance kita berapa, jadi kita punya tahu informasi secara tertulis gitu ya, balance kita atau amount kita endingnya berapa. Hmm. Hmm. Sebatas itu sih sebetulnya. Oke, oke. Jadi kita bisa cek juga ya ininya ya. Ada. Tapi udah jarang juga yang ngelakuin kayak gitu, Bin. Karena kan Karena itu ada biayanya. ada biaya dan orang kadang juga kalau yang otomatis kirim belum tentu dia buka. Belum tentu dibuka. Belum dia buka Nah, gitu. kalau misalkan nggak ada semua opsi itu, Hmm. gimana dong? Mari kita tanya Bapak gimana solusinya. Ini, ini, ini kita namanya bikin jadi apa ya? Kawan dan Raki. Tanya dong. Iya. Silakan tanya di sini. Gitu. Aduh. Jadi kalau nggak AMPM. Anda Iya. tanya, Namanya nah, kan kami menjawab. Nah, mm-mm. itu. Oh, Anda bertanya, kami menjawab. Gimana tuh Ki? Kita misalnya konteks kalau misalnya nggak ada semua, karena sekarang tuh kan sangat dengan digitalisasi ya, ya atau Mm-mm. makin banyak digital semuanya kan. eh eh, Kalau misalnya personal aja kan kita juga udah Mm-mm. nggak pakai lagi nih yang gue akan tunjukin nih. Nah, apa nih? Wah, Woi, apa External itu? hard disk, Apa itu? external hard gaban, disk. gaban. Nggak, Oh ya, harga eh, ban. Ya, tapi external gaban hard apa? disk yang nah ini menunjukkan juga Apa isinya? backup ya. Isinya Eh, istilahnya apa yang di backup? variasi, bervariasi istrinya ya isinya. Isinya Isinya bervariasi. bervariasi. Coba isi saya apa sebut saja bervariasi isinya ya. Gitu. Iya. Beraneka hobi biasanya Arika itu di hobi. situ. Jadi ada yang sifatnya pekerjaan maupun non pekerjaan ya gitu. Nah, hobi ya variety show lah ya ini ya. Ini apa namanya? Nah, kita kan nggak pakai lagi nih gitu. Yang model kayak gini Ya, untuk ya. event untuk yang personal karena sekarang udah ada di cloud, terus sudah gitu. Jadi kita banyak rely ke sana. Nah, sebenarnya backup sendiri itu seberapa penting sih untuk mungkin pribadi dan tentunya apa lagi yang lagi eh, kritikal sekarang dengan kemarin banyaknya case gitu-gitu tuh kan untuk company gitu. Nah, kalau gua sih gimana ya? Ini gua apa namanya? Apa ya? Kalau kalau orang belajar risiko gitu ya, kayak gua, Iwan mungkin gitu, Ebin juga dari dulu kita belajar risiko. Kesannya kita jadi parnoan gitu ya, Hmm. takut gitu kan. Tapi gue punya prinsip bahwa kalau misalkan, jadi gini, semua yang lo kelola nih apapun gitu ya, Hmm. mau aset gitu ya. Sekarang kan Hmm. kenapa data itu perlu dikelola kan karena data itu katanya aset gitu ya, Hmm. asetnya kita gitu. Kita gerak di sana. Mau dokumen, mau apapun.
lo harus bisa identifikasi. Kalau gue sih gitu ya, harus bisa Hmm. identifikasi tingkat kepentingannya atau harganya atau risikonya gitu ya, Hmm. dampaknya kalau misalnya dia sampai hilang tuh seberapa besar. Hmm. Jadi gue biasanya bener-bener apa ya, kalau gue punya suatu barang tuh gue tahu gitu ini tuh atau data tadi ya gue tahu Hmm. ini seberapa penting gitu Hmm. data atau informasi ini. Normalnya begitulah gitu. Hmm. Jadi sama aja kayak misalkan eh kayak tadi Evin bilang gitu ya, ada di kita punya misalkan laptop, terus Hmm. ada storage juga Hmm. apa namanya cloud gitu ya, Hmm. mau pakai Google Drive, Dropbox atau Hmm. OneDrive atau Hmm. apapun lah gitu kita punya cloud storage. Apakah itu cukup apa enggak kan gitu? Hmm. Sebenarnya sih ya prinsipnya cukup-cukup aja gitu. Apalagi Hmm. lo punya eh, apa cloud cloud provider yang Hmm. cukup bisa dipercaya lah gitu. Misalkan kayak Google mungkin lo bisa percaya Google mungkin Hmm. gitu. Tapi kalau data ini segitu pentingnya, Hmm. segitu penting 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 banget Hmm. gitu, sehingga lo tidak bisa kalau data ini hilang gitu, tidak mungkin lah gitu Hmm. bisa hidup misalkan kalau data ini sampai hilang, ya maka kita juga harus punya Hmm. ekstra backup lah gitu bisa Hmm. dibilang gitu kira-kira. Hmm. Jadi kalau tadi dibilang udah bukannya zamannya lagi karena sekarang Hmm. digital, bukan Hmm. zamannya lagi kita punya perinan misalkan. Hmm. Tergantung kalau gue Hmm. sih ngelihatnya ya. Hmm. Kalau emang segitu pentingnya mungkin lu perlu di print gitu. Mungkin Hmm. ada yang perlu di print kalau segitu pentingnya gitu. Sehingga Hmm. kalau ada Hmm. apa-apa semua ternyata lu nggak bisa ngakses internet sama sekali kan kita harus mikir worst case ya. Iya, betul. Paling jelek apa? Hmm. Nggak bisa ngakses internet sama sekali misalkan. Hmm. Nah, kalau misalkan udah semua ada di internet tapi lo nggak bisa akses internet sama sekali, lo nya gitu ya nggak bisa akses Hmm. internet sama sekali, Hmm. nggak punya apa-apa dong habis itu gitu. Nah itu yang harus kita pikirin gitu kan. Jadi menurut gua boleh kita rely sama satu informasi atau satu ini tertentu gitu ya, tapi tetap kalau memang ini segitu pentingnya ya maka memang risikonya harus kita tadi kalau dengan baik either dengan itu. Kalau misal atau misalkan gini kayak misalnya lo punya uang tabungan di bank A gitu Hmm. 10 juta. Misalkan 10 juta menurut lo ya oke lah gitu Hmm. ya. Gaji Hmm. misalkan 10 juta sebulan. Ya kalau sampai hilang nyesek. Tapi ya oke lah gitu. Kita Hmm. bulan depan dapat gaji 10 juta gitu. Kita dan kawan-kawan. Eh, mungkin lo akan cuek-cuek aja gitu ya. Kita punya mobile banking apa segala Hmm. macam. Udahlah gitu. Terus kalau sampai ini paling kita marah-marah gitu ya. Kalau Hmm. layanannya nggak bisa diakses. Tapi that's it. Nah beda kan. Di please bedakan dengan misalkan lo nabung dari lo 10 tahun kerja. Hmm. Sekarang tabungan lo udah ada 1 miliar misalnya. Hmm. Hmm. Kan lo nggak bisa ya sudahlah gitu. Kalau lo Hmm. itu semua hidup gua di sana gitu Iya, ibaratnya. benar-benar. Ya kan gitu nih nanti buat apalah, buat uang kawin lah misalkan, Hmm. Hmm. kawin lagi lah misalkan atau apalah gitu. Ya Allah. Nggak Apalah boleh gitu ya. pepes Uang 10. ini sekolah anak misalkan apalah yang penting-penting gitu. Nah, si ini artinya kan penting banget buat lu gitu. Hmm. Nah, ya memang kita harus do something gitu di luar tadi gitu ya kita cuman punya ini ya paling gampang sekarang kan balik lagi dulu tuh pentingnya kita cetak rekening buku rekening gitu ya misalkan Hmm. bukan buat apa-apa dan dulu tuh juga bank-bank sebenarnya ngedorong orang untuk menyetak rekening bank gitu ya nyetek Hmm. buku rekening tuh harus di print gitu sebenarnya satu positif thingnya adalah kalau sampai ada apa-apa dengan si bank kita punya catatan terakhir Hmm. Hmm. gitu dan catatan terakhir itu tergantung per kapan nah sekarang balik lagi, kalau misalkan dia memang segitu pentingnya, misalkan data atau informasi tersebut, ya mungkin kita perlu pikirin gimana caranya agar informasi itu yang valid dan legal gitu ya, kita Hmm. masih punya juga. I don't Hmm. know, misalkan print screen aja, print screen Hmm. masih mending daripada nggak ada apa-apa gitu ya. Hmm. Nah, kalau saldo Ya. lo misalkan per akhir bulan lah lo print screen gitu lo simpen, Hmm. itu lumayan menurut gua untuk precaution ya kalau sampai Iya, ada iya, apa-apa iya, lo punya iya. bukti kalau saldo Hmm. lo segini gitu di tanggal berapa. Hmm. Hmm. Itu minimal lah kalau misalkan ternyata nggak semua bank tadi ya bisa Hmm. nyetak eh, apa bisa ngeprint buku tabungan gitu Iya, misalnya. iya, iya. Itu menurut gua itu. Ini Gitu sih kalau menurut pandangan gue. gue menarik ya. Gue mereflek ini dengan salah satu.
profesi misalnya akuntan gitu ya Gi, ya. Misalnya profesi Nah, akuntan nih. Oh, ini Hmm, kayaknya hmm, penting hmm. juga karena misalnya kan berhubungan dengan banyak data biasanya kan ya, informasinya banyak, apa segala macam data dari iya, puluhan tahun atau misalnya oke pengen lihat tren berapa lama misalnya gitu untuk ngelihat menyajikan iya. informasi yang seperti kayak gimana. Ketika itu nggak bisa diakses atau nggak ada, jadi bahaya juga ya gitu. Maksudnya jadinya oh ini nggak ada atau hilang atau misalnya nggak bisa diakses gitu dan kita nggak punya backup itu bisa 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 runyam juga nih ininya karena banyak. Waktu itu ini Bin, itu mengingatkan gue sama waktu itu ada kebakaran sebuah gedung ya Mhm. di Hmm. Tamrin. Gue lupa gedung apa ya, Wan ya Hmm. waktu zaman lu masih kerja di Eh, Tamrin sebelah sana itu Wan. Tahun Tamrin ya. 2015-an, bukan Hmm. Sarinah Tamrin tapi eh, Hmm. Wisma Hmm. Kosgoro ya kalau nggak salah ya. Hmm. Wisma Oke. Kosgoro atau apa yang dia Hmm. lantai atas tuh. Jadi waktu hari itu kebetulan besoknya gue harus presentasi di sebuah perusahaan telekomunikasi terkemuka di ujung jalan Tamrin sana. Oh, oke. Terus Oh, iya, yang dekat Patung Kuda eh ya. dari Patung Kuda itu gue perlu presentasi masalah business continuity. Jadi pas banget Oh. temanya. Tapi malamnya Iya. kebakar tuh gedung, Hmm. kebakaran. Jadi gue Waduh, lewat waduh. Tamrin kan. Nah, Hmm. Untung lu nggak dicurigai ya. Ki. Membawa solusi terus malamnya kebakaran. exactly. Paginya lewat Tamrin, itu Hmm. pagi-pagi di lewat Tamrin, itu masih ada ini loh apa? Asap. Eh bukan asap, asap mungkin masih ada ya, tapi kan gedungnya di atas Hmm. kebakaran tinggi. Ini apa kayak kertas-kertas yang Oh gitu. terbang di Oh. Jalan Tamrin tuh masih ada. Oh. Waduh. Jadi miris banget rasanya gitu. Hmm. Lewat lewat Tamrin tuh itu, aduh miris banget ya. Hmm. Coba bayangin di atas sana mungkin gitu ya. Hmm. Kebakaran malam-malam. Jadi Hmm. kalau nggak salah nggak ada korban jiwa gitu, Hmm. alhamdulillah. Bayangin akuntan Hmm. yang udah nyatet laporan keuangan sekian lama gitu Hmm. misalkan. Terus itu Iya. kertas-kertasnya kebakar semua. Itu Hmm. mau gimana gitu. Itu kan Iya. miris banget ya gitu. Apa? Benar-benar. Waduh gila lo kerja udah berapa Hmm. bulan. Sekarang Iya. kalau perusahaan uangnya ada cashnya, Hmm. tapi datanya habis semua kebakar Hmm. di sana. Itu gimana gitu? Hmm. Gimana cara recovery-nya gitu kan? Benar-benar. Gimana, Wan? Iya. Ini nyambung ke salah satu prinsip akuntansi sih, kalau Hmm. masih Hmm. pada ingat. Yang mana Yang nih? Banyak nih berarti. Oke. coba coba sebutkan 10 prinsip akuntansi. Ini kayak udah Pancasila aja. Ini kalau gue yang ingat ya, Ya. matching kayak matching principle, full disclosure, Ya. Hmm. economic entity. Terus ada satu namanya going concern. Hmm. Wih, Going concern itu apa tuh? memastikan bahwa suatu perusahaan bisa beroperasi and making profit untuk memenuhi kewajibannya. Nah, Hmm. bayangin kalau misalkan datanya hilang ataupun misalkan bisnisnya hilang karena Hmm. musibah bencana Hmm. atau apapun, termasuk misalkan Hmm. apa IT system failure, sehingga akhirnya si perusahaan itu nggak bisa beroperasi. Nah, Hmm. ini jadi salah satu event yang bakalan berpengaruh terhadap salah satu prinsip akuntansi itu. Ya, bayangin kalau kita jadi akuntan ya, yang tadi Raki Iya. bilang gitu, terus kita ngelihat bahwa eh, perusahaan kita kebakaran, datanya hilang Hmm. segala macam, ya berarti sebetulnya going concern ke depannya jadi dipertanyakan sih. Hmm. Ini juga akhirnya going concern ini juga menimbulkan ini kalau buat gua ya. Pertanyaan misalnya gini. Hmm, Tadi Raki cerita ketika kebakaran kertas-kertasnya pada hmm, berbakar. Itu kan data hard copy ya. Nah kan hmm, dulu, oh ini jangan sampai nih kalau kebakaran data hard copy-nya itu kita tuh harus punya backup digital. Nah ternyata ya, backup digital juga ada resikonya. Ya, gimana kalau misalnya data digital? hmm, Makanya jangan digital aja mungkin. Mungkin perlu juga ada hard copy-nya misalnya. Atau another copy. Iya, Nah, betul. itu gimana ya? ya. Ini chicken and egg atau egg omelet atau gimana nih ininya ya? Hubungannya ini. Kalau menurut gue segala macam solusi backup itu balik lagi jadi suatu cost sih, dan Hmm. resiko yang harus kita manage. Balik lagi. Kalau Hmm. kalau misalkan managing risk berarti adalah kita punya toleransi tertentu mana yang bisa kita terima, kita accept, Hmm. mana yang bisa kita Hmm. nggak terima. Semakin robust, semakin lengkap suatu solusi backup, Hmm. itu ujungnya bakalan semakin mahal lah. Karena berarti kan Betul. ada
ada spending untuk sistem, betul, storage, segala betul. macam Dan gitu ya. complexity juga ya. Nah, orang Maksudnya dan kan, kompleksitinya ya, betul betul. Dan kalau plus satu solusi lagi misalkan adalah kita perlu tapi gue kayaknya pernah baca satu case salah hmm, satu bank di Swiss atau di mana gitu ya. hmm, Jadi mereka tuh salah satu backup ataupun cara untuk hmm, mempreserve recordsnya adalah hmm, mereka betulan emang ngeprint semua hmm, datanya itu di akhirnya dan hmm, mereka simpan itu. Jadi in case kalau hmm. Iya. misalkan ada failure atau apapun ya terhadap sistem mereka, mereka at least masih punya Ada si itunya. hard Oh, copy. Ya. gila Tapi juga bayangin ya. itu berarti kan secara cost itu bakalan sangat mahal sih. Iya benar. Iya. Ya. Nah, di backup biasanya pun kita mengenal ini raki banget nih biasanya ya, terkait dengan RPO, Recovery Point Objective. Hmm, Jadilah data yang acceptable kita untuk hilang hmm, dari semenjak kita misalkan mengalami suatu insiden ataupun suatu kejadian yang bisa menyebabkan si data itu hmm, tidak bisa diolah atau diproses lagi lah. Kalau misalkan kita sebut recovery point objektif 1 jam, hmm, berarti kita punya data at least 1 jam sebelumnya. Kalau hmm, kita punya RPO kita bilang 1 menit, berarti kita punya data backup 1 menit sebelumnya sebelum si data itu si sistem itu hmm, hilang atau tidak nggak jalan. Nah bayangin beda atau misalkan ada yang bilang RPO gue adalah 1 hari atau satu hmm. minggu. Jadi Nah harus ada data perbedaan time, ininya ya. ya. Perbedaan data time frame antara Hmm, 1 minggu, sorry 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, satu hmm. menit itu bakal menentuin Kos, differential kos. cost yang Oh, perlu ya, yang perlu di spend hmm. sama si company buat memaintain si sistem tersebut sih. Betul Kalau betul. pengen aman ya tentunya semua orang pengennya semuanya datanya Ada terus ya. nggak ada yang hilang kan, ada terus Hmm, semuanya. hmm, Makanya mungkin sekarang kalau buat yang hosting di cloud provider, mereka punya namanya itu kayak high availability. Jadi sistemnya betulan running dua-duanya jalan on gitu hmm. ya. Jadi Ya, kalau salah satu failure, yang langsung satu cerak bakalan langsung main-main. truck gitu Seperti ya. genset ya. Ya seperti genset gitu, AB gitu ya. Oh. Nah, Tapi tapi balik lagi balik ini lagi mungkin tuh. nyambung sama Raki. Iya. Ya. Ini Hmm. ini pun kalau misalkan gimana kalau dua-duanya kena pengaruh, Hmm. Iya. kena kena, kena failure gitu. Kalau gensetnya Opsinya jadi pakai apa dong? misalnya dari PLN mati, gensetnya mati juga gitu Ya, maksudnya. Semacam gitu. mati juga. Oh. Iya, Dan iya, itu mungkin terjadi kan? iya. Sangat mungkin terjadi, bener Nah, nggak? kalau Sangat mungkin terjadi. terjadi. Dan Karena kalau misalnya ada dan genset yang ada lain juga kejadiannya. akan ada tambah kos lagi berarti apa segala macam gitu ya. Iya, iya, Hmm. iya. Menarik, menarik nih. Gimana 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 mungkin ada pandangan kalau misalnya dua-duanya itu bisa sangat bisa mungkin terjadi ya. Jadi backup itu juga ada cukup ini Makanya juga. balik lagi kita harus paham kan sepenting apa sih gitu kita Hmm. Iya, ngejaga Hmm. availability ini gitu. Kita Iya, harus iya. benar-benar ngukur dampaknya tuh. Kalau benar-benar sehari mati gitu ya. Sekarang nih kita alhamdulillah kita kalau misalnya untuk teman-teman yang di bank ya, Hmm. alhamdulillah kita dikasih contoh kemarin Hmm. gitu. Kalau hmm. sehari mati itu dampaknya semana, Coba 2 hari mati deh. itu semana, 3 hari mati ya kan. Iya. Alhamdulillah itu dikasih contoh gitu Hmm. dengan jumlah nasabah sekian banyak Hmm. gitu ya. Hmm. Nah itu bisalah kita jadi punya estimasi gitu nih Hmm. untuk Hmm. banking dulu cuman menerka-nerka ada yang bilang wah dampaknya nggak segede itu gitu misalkan Hmm. ya Iya, Hmm. bisa lihat atau yang merasa kalau dampaknya besar banget ini bank lebih besar dari bank gue juga nggak segitunya amat kok sehari Hmm. mati gitu misalkan Hmm. Hmm. itu kan macam-macam. Nah Hmm. jadi menurut gue tergantung berapa ini juga dan Hmm. tadi di beberapa malware atau ransomware ya Iwan yang paling ngerti kalau bicara cyber security sih. aduh, iya. Malah mereka beroperasinya adalah memulai dengan menyerang data backup duluan gitu. Hmm. Gila juga. Ya makanya Iya. gitu. Makanya kalau lo punya backup online gitu dan itu yang terserang duluan gitu. Itu Hmm. terus gimana kan gitu Iya. pertanyaannya. Ya lu mau nggak bisa nggak ya nggak bisa gitu nggak ada yang bisa lo ambil gitu dari sana gitu. Hmm. Gila juga ya. Ini eh, sangat cerdas ya sebenarnya. Yang diserang backup duluan gitu. Begitu set sikat, backupnya udah kesikat juga gitu ya. Luar Sikat juga, biasa ya. iya. Jadi memang Nah ini harus jadi concern buat ya. teman-teman akuntan gitu ya. Kadang-kadang Hmm. maksudnya
Ya kita misalkan kalau bicara laporan keuangan kan nggak cuma GL doang ya. Laporan Hmm. keuangan kan Hmm. butuh data transaksi sampai ke level sub ledger gitu yang cukup Hmm. rinci gitu. Hmm. Dan Hmm. data itu semua harus ada gitu untuk kita Hmm. merekonstruk atau membuat sebuah laporan keuangan. Jadi ya kalau bicara tadi akuntan ya Bin bilang, ya dia harus punya concern paling tinggi. Jangan apa-apa diserahin ke teknologi informasi kan orang IT lah. Hmm. Udah di backup sama orang IT terus udah. Tapi kita Hmm. harus concern sampai backup. Cara backupnya gimana sih? Kita harus tahu Hmm. tuh. Hmm. Menurut gue ya Hmm. pemilik data harus ngerti Hmm. cara backupnya gimana. Dan Hmm. harus punya say kalau misalkan tadi, ini orang IT nanti akan ngomong kayak tadi Iwan bilang, high availability, dua-duanya nyala Pak, aman gini 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 gini. Ya harus di challenge juga kalau dua-duanya mati gimana? Nggak mungkin orang kan suka bilang gitu ya. Suka kesel juga. Kalau ditanya Biasanya tapi pernah dites gimana? nggak? Gimana, Wan? Enggak, tadi nyambung dari lagi. High availability, dua-duanya nyala gitu ya. Terus Hmm. tanya, udah pernah dites belum? Kalau dua-duanya bisa betulan saling failover gitu. Belum pernah, itu kan harusnya dari vendornya aja yang ngelakuin semuanya gitu. Nah itu gitu lah jawaban simpelnya. Ya itulah itu ya gue selalu bilang nih kalau ada ini ya ini sama kayak ini gitu mentalnya tuh kayak ibu-ibu ada jual tukang sepatu gitu datang Hmm. ke rumah dia bilang, Bu ini bagus banget nih sepatu gini gini Hmm. gini itu ibu rumah yang di ujung sana juga beli Bu sepasang ah kita juga beli itu vendor tuh Hmm. kayak gitu harus hati-hati lah gitu kalau emang kita keperluannya beda sama tetangga kita ya nggak perlu sama-samain. Hmm. Hmm. Jadi harus hati-hati soal data ini. Kalau gue sekarang yang lihat berbagai kasus yang ada, gue merasa bahwa somehow eh, kita harus punya metodologi atau kita harus punya teknologi yang bisa apa namanya tadi mengamankan dari internet, dari jaringan mungkin dari entah itu offset atau Hmm. segala macam gitu atau I don't know gitu kita harus punya teknologi yang seperti itu jadi nggak cuma bicara masalah kemudahan saja ini yang kenapa dari dulu tuh yang namanya kemudahan sama keamanan itu eh, apa namanya conflicting Hmm. karena mudah itu kadang-kadang mengorbankan keamanan Hmm. keamanan itu Hmm. kadang-kadang mengorbankan kemudahan ini harus Kemudahan. seimbang menurut gue Hmm. gitu. Jadi ya I don't know mungkin tadi gitu. Ya kalau memang perlu sampai benar-benar offsite backup gitu ya, backup ke hard disk yang Hmm. seperti Ebin tadi Hmm. gitu dan hard disk tersebut dikunci atau dibawa pulang kayak zaman dulu Hmm. gitu ya. Hmm. Ada orang IT yang bawa pulang ke rumah. Kalau memang itu dirasa seperlunya perlu sampai ke sana ya why not? Hmm. Gitu karena ujungnya kan adalah kita bisa merecovery gitu dengan waktu yang cepat gitu. Gila Hmm. ya ini penting banget nih. Ini penting dan cukup another level juga ya karena kan di beberapa tuh kayak backup tuh kan kita justru oh ini cloud backup handphone aja kalau misalnya handphone ada yang bisa Ya, nge-backup handphonenya gitu kan lu bisa taruh di sini jadi kalau beli handphone baru lu tinggal ngambil aja kalau misalnya ini datanya dari handphone yang Ya. sebelumnya gitu ternyata ini Ya itu juga gue suka mikir ya. tuh kayak handphone ya. Gue juga suka mikir. Gue kadang-kadang kan nge-backup data hmm, gitu ya di handphone. Terus gue juga suka mikir apa kalau sampai handphone ini hilang, rusak atau segala hmm, macam datanya hilang, apa yang paling kena dampak paling parah buat gue hmm. gitu. Jadi gue oh Kumpulan ternyata meme. begini gitu. Ah itu kan kumpulan meme maka kumpulan meme gue backup tiap bulan gitu. Nah, itu. Jadi makanya Gitu. perlu juga itu kali ya apa namanya kalau gua tadi ini diskusinya tuh prioritas ya. Maksudnya Iya, jadi kalau datanya kan Ya, nggak semuanya kalau misalnya seluruh datanya tapi data yang benar-benar iya, ini kritikal aja. kritikal itu harus eh, ekstra hati-hati gitu. Terus udah Mm-mm. gitu kalau yang lain ya mungkin ya nggak apa-apa hilang atau misalnya udah bisa dimusnahkan atau hmm. apa gitu. Mungkin sama juga sih yang kayak kita tadi bahwa kita kan pakai handphone sekarang ada opsi backup ke cloud kan ya. Mhm. Misalnya pakai Hmm. Apple pakai iCloud, pakai Mhm. Google Storage segala macam. Dan itu ada biayanya kan. Oh iya betul. Ada Dan tuh. kalau ya, dan kalau kita nge-backup semuanya yang isi yang di handphone gitu bakalan mahal lah kayak gitu. Ya Hmm. walaupun sebetulnya bakalan ya lumayan lah gitu. Makanya kadang-kadang gue pun suka pilih-pilih mana yang mau di backup, mana yang enggak. Betul.
yang paling penting perlu di backup, yang nggak perlu ya nggak usah di backup. Dan mungkin salah satu praktis yang kita mungkin udah agak lupa gitu ya, terutama buat di laptop pribadi, jangan lupa nyalain itu kalau di Windows kayak Windows Recovery itu, Windows Recovery Point. Jadi kalau misalkan kita ada komputer rusak, sistem rusak, ataupun kena virus segala macam, kita bisa kayak balik ke recovery Recover. point terakhir yang sistemnya masih jalan normal kayak Iya, gitu. iya. Dan cukup perlu disiplin ya melakukan itu ya. Jadi Iya, oke iya, nih iya. udah sebulan misalnya gitu ya. Kita hitung ini kayaknya cukup sebulan sekali gue lakukan. Ya, memang disiplin berarti merupakan salah satu part penting juga dalam backupan ya. Karena Iya, ini merupakan sesuatu yang important tapi not urgent ya. Jadi orang ngerasanya kalau nggak ada apa-apa itu tuh iya. mungkin bisa lewat gitu. Tapi begitu kejadian, nah itu baru ya. Jadi backup lah teman-teman ya, teman-teman semua, terutama apa namanya yang handling sama data-data penting ya. Tadi nyebutin mungkin apa namanya akuntan salah satunya yang berhubungan dengan banyak data dan biasanya informasi yang kritikal gitu. Terus sudah gitu, jadi gimana nih kita bisa jadi lebih aware terhadap backup ini. Gitu. Nah, kalau kelompok pencapir punya pemikiran-pemikiran kayak gini aja nih cara melakukan backup yang asik gitu atau bagaimana meningkatkan disiplinnya yang lebih memudahkan. Itu silahkan share di kolom komen ya. Ya, kolom komen mau baik mau di YouTube kita atau mungkin nanti di short Instagram kita gitu boleh juga ya. Biar diskusinya semakin berkembang dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi apa namanya bagaimana nih misalnya backup data untuk tahun 2024 ya. Ya pokoknya ada data-data ya gitu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di diskusi kelas Sabtu berikutnya. Yeay. Yeay, see you.